reksadana, stablecoin, dan tokenisasi. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk diskusi dengan bank kustodian terbesar Indonesia berskala global. Salah satu hal yang menarik adalah tokenisasi reksadana di Singapura yang melibatkan stablecoin. Karena dari kustodian, point of view-nya dari operation. Insight yang saya dapat sebagai berikut. Tokenisasi reksadana di Singapura telah mendapat izin dari Monetary Authority Singapore, atau MAS, semacam OJK setempat, dikelola oleh manajer investasi Franklin Templeton, termasuk jajaran manajer investasi besar berskala global juga. Jenisnya reksadana pasar uang. Dari kacamata operation, kebetulan selain penjualan, saya juga terlibat di operation alias back office Panin AM. Cara kerjanya kurang lebih sebagai berikut. Uang masuk berasal dari transaksi pembelian dan pengalihan. Untuk pembelian dari transfer sesama atau antar bank hari yang sama. Untuk pengalihan, sama-sama transfer antar bank tapi pengirimnya dari reksadana lain maksimal T+4, umumnya T+2, semua dalam hari kerja. Uang keluar berasal dari transaksi penjualan dan pengalihan ke reksadana lain. Transfer ke investor maksimal T+7, biasanya T+1, untuk pengalihan sama. Proses transfer uang keluar, apabila untuk penjualan, hanya boleh ke rekening atas nama nasabah yang terdaftar. Beda bank, walaupun nama sama, harus dilakukan verifikasi ulang. Untuk keamanan, verifikasi ada yang harus tatap muka atau video call juga karena proses transfer dilakukan oleh bank kustodian. Input nama, nominal, bank dan nomor rekening tiap hari. Cara transfernya sama seperti rekening bisnis internet banking dan kena biaya transfer. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilakukan ke hari kerja berikutnya. Berdasarkan cara di atas dan praktek umum pada industri pengelolaan investasi, uang hasil penjualan akan masuk ke bank dalam 1 hari kerja. Tergantung apakah sesama bank, BI Fast, RTGS dan workload di bank, biasanya dana diterima antara jam 10 pagi atau 4 sore minus biaya transfer. Apakah bisa instan? Pelaku ini bercerita dulu di India ada yang namanya ATM reksadana. Manajer investasi bekerja sama dengan bank, reksadana menjadi jaminan dan diberikan limit penarikan misalkan hingga 80%. Misalkan investor punya reksadana senilai 100 juta rupiah, malam hari atau Sabtu Minggu tiba-tiba butuh urgen 50 juta rupiah. Dengan ATM reksadana, dia tinggal datang ke mesin ATM lakukan tarik tunai atau transfer 50 juta rupiah di minggu. Penarikan tersebut akan men-trigger redemption besok hari Senin. Ketika uang reksadana ditransfer Selasa, akan dikembalikan ke MI atau bank yang menyediakan talangan dana di hari Minggu tersebut. Talangan ini tentu tidak gratis, ada biayanya sehingga misalkan tarik tunai 50 juta rupiah, yang diredeem lebih dari 50 juta rupiah.